Rumah Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz digeruduk ribuan massa aksi demo. Dilaporkan ribuan pengunjuk rasa tersebut mendesak pemerintahan Israel secepatnya diganti. Dikutip dari Tribun News pada 28 April, penyerbuan rumah Gantz tersebut terjadi pada Sabtu 27 April 2024 kemarin. Melansir Egypt Today, masa aksi demo membentangkan tulisan yang menuntut Israel segera capai gencatan. Namun jika tidak ada kesepakatan tentang gencatan senjata, maka Gantz dituntut untuk mundur dari pemerintahan. Tak sebatas itu, pengunjuk rasa juga dilaporkan sampai menyalakan api unggun dan suar di depan rumah Gantz. Sebatas informasi, Times of Israel melaporkan ada 2 orang yang ditangkap polisi dalam aksi demonstrasi. Keduanya dituding mengganggu ketertiban masyarakat dan diketahui satu di antaranya ditangkap setelah menyerang polisi. Adapun yang satunya ditangkap setelah berusaha menerobos palang keamanan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disemprot seorang pejabat Israel. Dilaporkan bahwa Netanyahu disebut menjadi biang kerok gagalnya gencatan hingga dituding jadi sosok pencipta halangan. Dikutip dari Tribun News pada 28 April, kabar itu melansir lembaga penyiaran Israel Kan pada Jumat 26 April 2024 lalu. Pejabat itu menyatakan tegas bahwa Netanyahu sama sekali tak menginginkan kesepakatan. Bahkan ia menyebut Netanyahu adalah yang menciptakan kesukaran dan membawa halangan dalam gencatan. Padahal menurut pejabat itu sebenarnya kesepakatan gencatan senjata bisa saja dicapai hanya dalam beberapa hari. Namun Netanyahu justru meminta adanya tinjauan tentang kesepakatan secara komprehensif. Sehingga hal itulah yang bertentangan dengan tawaran dari Mesir sebagai pihak penengah. Sebatas informasi tambahan dikutip dari Anadolu Agency, kantor Netanyahu hingga kini belum buka suara tentang tudingan dari pejabat Israel tersebut. Milisi perlawanan Irak meluncurkan serangan drone bertubi ke target vital Israel. Serangan drone Irak itu menargetkan pelabuhan Haifa Israel dan menyebut bahwa serangan masih akan tetap berlanjut. Dikutip dari Tribun News pada 28 April, kabar itu disampaikan Irak dalam pernyataan dan telah terjadi pada Sabtu 27 April 2024 kemarin. Isi pernyataan menyatakan bahwa target penting di Haifa jadi sasaran drone Irak, namun tanpa merinci sifat target itu. Melansir Iran Press, Irak menekankan bahwa serangan terhadap benteng-benteng utama Israel akan terus berlanjut sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan Gaza Palestina menghadapi agresi Israel yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Pernyataan itu menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan kelanjutan dari apa yang mereka gambarkan sebagai operasi tahap kedua. Perlu diketahui, dalam beberapa minggu terakhir, Irak telah menyerang banyak sasaran vital Israel, seperti menyerang bandara Israel di Haifa dan Ben Gurion dengan drone, stasiun listrik di bandara Haifa, dan stasiun bahan kimia di pelabuhan Haifa. Selain itu, Irak juga mengaku bertanggung jawab atas pemboman di wilayah-wilayah Israel dan pangkalan-pangkalan Amerika di Suriah dan Irak. Amerika Serikat bersama pemerintahan Joe Biden dilaporkan kembali berlutut ke Israel lantaran pihaknya batal menjatuhkan sanksi kepada batalion Netzah Yehuda IDF. Dikutip dari Tribun News pada 28 April, kabar itu disampaikan pihak terkait melansir ABC News pada 27 April 2024. Laporan menyatakan bahwa pembatalan sanksi itu dilakukan Amerika Serikat meskipun Brigade Netzah Yehuda telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap warga sipil Palestina di tepi barat yang diduduki. Disebutkan bahwa itu menandai kedua kalinya pemerintahan Biden batal memberikan sanksi kepada Israel, terkhusus atas pelanggaran hak asasi manusia berat sejak 7 Oktober 2023 lalu. Diketahui keputusan untuk tidak memberikan sanksi kepada batalion tersebut dituangkan dalam surat tak bertanggal dari Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada Ketua DPR Mike Johnson.
Rakyat Yaman mendukung Yaman beserta milisi perlawanan menyerukan perang langsung melawan Israel. Mereka mendesak dibukanya pintu penyeberangan darat Yaman sebagai upaya pertama pembuka perang. Dikutip dari Tribun News pada 28 April, kabar itu disampaikan pihak terkait melansir PT pada 27 April kemarin. Pada saat yang sama, rakyat Yaman juga mendesak angkatan bersenjata Yaman untuk meningkatkan operasi-operasi serangan mereka terhadap Israel. Adapun aksi unjuk rasa dan demonstrasi rakyat Yaman itu telah dilakukan pada Jumat 26 April kemarin. Disebutkan bahwa mereka melakukan itu lantaran marah ditemukannya kuburan massal di jalur Gaza. Melansir Anadolu Agency, sekira 10.000 orang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut. Tepatnya di ibu kota sana yang dikuasai Houthi untuk mengutuk kejahatan Israel di jalur Gaza. Terlihat para demonstran mengibarkan bendera dan spanduk Palestina yang mengecam kejahatan dan pembantaian pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Puluhan roket Katyusha Hizbullah dilaporkan telah menghantam keras wilayah Meron, Israel pada Jumat 26 April 2024. Diketahui serangan roket itu dilakukan Hizbullah, buntut senior mereka tewas terbunuh IDF. Dikutip dari Al-Mayadin pada 28 April, kabar itu disampaikan dalam pernyataan perlawanan Islam di Lebanon tersebut pada 27 April 2024 waktu setempat. Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menargetkan pemukiman Meron dan pemukiman sekitarnya seperti Safsofa, Haknos, Farhos, dan Bar Yoha. Selain itu, media Israel melaporkan bahwa salah satu radar pusat di pangkalan militer juga telah dirusak. Situs Habusit dan markas Brigade Hermon ke-810 di Barak Male Golani juga menjadi sasaran Katyusha Hizbullah. Diketahui puluhan serangan itu dilakukan demi membalaskan dendam kematian senior Hizbullah Rafi Fayez Hasan Nasser Ali pada Jumat malamnya. Laporan tersebut mengindikasikan jumlah kematian anggota Hizbullah telah meningkat sejak 8 Oktober menjadi 286 orang. Menteri Pemerintahan Benyamin Netanyahu mengalami kecelakaan dalam waktu berdekatan. Diawali dengan kecelakaan mobil yang dialami Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir serta Menteri Pendidikan Israel Chaim Biton. Dikutip dari Tribun News dan Al-Mayadin pada 28 April, terlihat dalam video mobil keduanya terbalik dan remuk. Perlu diketahui Ben-Gvir mengalami kecelakaan pada Kamis 26 April lalu, sedangkan Chaim Biton mengalami kecelakaan pada Sabtu 27 April malam. Diketahui kecelakaan Ben-Gvir terjadi karena dirinya diduga memerintahkan agar supirnya menerobos lampu merah, sehingga mobil Ben-Gvir terbalik dan menyebabkan dirinya beserta putrinya mengalami luka dan cedera hingga harus mendapatkan perawatan. Melansir sumber utama, putrinya diperbolehkan pulang, sedangkan Ben-Gvir harus tetap menjalani perawatan karena dilaporkan mengalami patah tulang rusuk dan stroke kering. Sementara Chaim Biton mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan dengan kedua orang tuanya. Kecelakaan yang dialami Chaim cukup parah, di mana bagian depan mobilnya terlihat hancur. Akibat kecelakaan tersebut, beberapa media lokal mengatakan bahwa ayah dari Chaim mengalami cedera dan luka serta harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Adapun kondisi dari ibu Chaim dikatakan tidak separah dari ayahnya, namun tidak ada kabar tentang kondisi Chaim dalam kecelakaan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.